Kenapa di bisnis asuransi ya? Kenapa kita berada di bisnis asuransi? Apa yang akan didapat dan apa yang tidak akan didapat di sini? Gitu. Saya mau jelasin kenapa saya membuka lowongan pekerjaan ini. Saya mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama di sini. Oke, kenapa di bisnis asuransi adalah karena asuransi itu adalah bidang industri yang selalu berkembang. Jadi setiap detik pasti ada bayi yang lahir. Kalau ada jiwa baru yang lahir, berarti mereka juga butuh asuransi. Ya, di negara maju sekalipun penjualan asuransi nggak pernah berkurang, apalagi dengan negara berkembang seperti Indonesia. Oke, pangsa pasarnya masih sangat besar. Nah, di sini alasan keduanya adalah pangsa pasarnya masih sangat besar. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama orang, sama teman, sama rekan-rekan. Ada yang menanyakan asuransi itu udah jenuh, pangsa pasarnya udah nggak ada, gitu ya. Tapi kalau kata Google, jadi saya googling, sebentar, sorry ya. Ya, ini saya googling. Ternyata tahun September 2019 kemarin, ada yang mensurvei bahwa saat ini baru 6,6% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi. Ya, ini kalau googlingnya kata kuncinya ini berapa persen masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi, gitu. Ini ada jawaban-jawabannya. Ya, dari tahun lalu baru 1,7%, tahun ini baru 6,6%. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa penduduk Indonesia anggap aja 250 juta jiwa gitu ya, masih 93,4%-nya atau sekitar 200 juta jiwa yang belum punya asuransi. Oke, boleh di-mute dulu teman-teman ya, biar nggak ganggu. Atau Pak Ragil boleh minta bantuannya kalau misalnya ada yang nggak sengaja kepencet unmute gitu, boleh Oke, di. Pak. Oke, thank you Pak Ragil. Saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga alasannya kenapa ada di bisnis asuransi adalah karena asuransi adalah salah satu profesi dengan pendapatan terbesar. Mungkin kalau teman-teman punya histori atau punya teman lain yang memang ada di asuransi dan kok bisa sih mereka beli ini, beli itu. Benar, karena di industri asuransi kita kan berdasarkan komisi dan komisi kita tidak terbatas. Jadi bahkan ada di liputan 6, meliput gaji agen asuransi itu bisa kalahkan direksi. Bisa sampai ratusan juta. Seperti yang tadi teman saya, Pak Joni, bilang bahwa di kantor kita pun pendapatan per tahunnya ratusan hingga ada yang juga di atas 1 miliar per tahun. Gitu ya. Lalu, kenapa di bisnis asuransi yang keempat adalah kita punya modalnya minim. Oke? Modalnya minim itu dalam arti kata kita hanya mendaftarkan lisensi AAJI supaya kita legal mendapatkan income di bisnis asuransi, itu hanya Rp225.000 saja. Lalu, waktu fleksibel. Waktu fleksibel adalah kita yang mengatur jam kerja kita. Kita mau kerja 5 jam per hari bisa, kita mau kerja 8 jam per hari, bahkan 15 jam per hari pun bisa. Layaknya bisnismen, weekend pun kita bisa fokuskan untuk mengembangkan bisnis kita. Ya, lalu di sini bisnis tanpa batas. Bisnis tanpa batas itu maksudnya tanpa batasan. Jadi profesi apapun kita bisa mengerjakan bisnis ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian masih karyawan, misalnya masih bekerja di suatu tempat, atau seorang wira swasta punya toko profesional seperti dokter atau pengacara, mahasiswa milenial dan lain-lain, link Anda saat ini, langganan Anda, teman-teman Anda, tetangga Anda, itulah market Anda, teman kantor Anda. Jadi bisnis ini tanpa batas. Lalu, di kantor kita, rekan-rekan kita tuh juga ada yang ibu rumah tangga ya, wanita yang berprofesi mulia. Dan ibu rumah tangga yang tidak kerja kantoran ini pun berpenghasilan ratusan juta juga ada. Ya, nanti kalau teman-teman bisa join ke kita dan lolos seleksi ini, lolos wawancara akhir, saya bisa kenalkan ibu-ibu rumah tangga yang gimana sih menjalankannya gitu, ya. Lalu tanpa batas yang berikutnya adalah tanpa batas ruang. Ya, Anda tinggal di Jakarta, sedang penat mau libur ke Bali 1 bulan, Anda bisa sambil liburan sambil mengembangkan tim. Ya, karena Anda bisnis manager, Anda bisa mengembangkan tim di mana saja. Karena General Indonesia itu di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi Pak Ragil bilang, kita ada 100 cabang di 40 kota besar di seluruh Indonesia. Ya. Dan itu pun ada yang saya kenal, seorang wanita ya, dia orang Medan, tapi dia punya tim selain di Medan, dia punya tim di Jakarta, punya di Ambon, punya di Surabaya, di Semarang, gitu. Padahal dia orang Medan. Jadi tanpa batasan ruang. Oke, berikutnya adalah bisnis di asuransi, kita menyelamatkan dan menolong sesama manusia. Jadi selain mendapatkan income atau pendapatan di dunia, kita juga mendapatkan pahala di akhirat.
Ya, kita bisa menyelamatkan banyak anak-anak yang terancam putus sekolah karena ayah ibunya yang mencari nafkah meninggal atau sakit keras atau nggak bisa kerja lagi. Ya, dengan kita mengedukasi tentang asuransi, mereka bisa tetap mempunyai kehidupan yang sama. Ya. Lalu kalau ada teman atau saudara yang kena PHK di saat seperti ini, kita bisa menawarkan peluang untuk menjadi tenaga pemasar kita atau perpanjangan tangan kita, supaya mereka bisa menyelamatkan orang-orang sekitarnya dengan edukasi asuransi. Oke. Dan yang nomor 6, bisnis di asuransi bisa diwariskan. Seperti layaknya bisnis lainnya, kita punya toko, kalau kitanya sudah nggak ada, atau kitanya sudah pensiun, bisa diwariskan. Bisnis ini pun juga bisa diwariskan. Saya yang mengusahakan, lalu apabila nanti saya sudah pensiun, saya bisa mewariskannya ke anak saya, atau apabila saya meninggal dunia, saya bisa mewariskannya ke istri saya. Ya, masih banyak lainnya yang menjadi kebahagiaan di bisnis asuransi, tapi yang saya mau coba poinkan hari ini ke teman-teman, malam ini ke teman-teman adalah 6 poin ini. Oke, lalu di sini saya mau menjelaskan tentang apa yang kira-kira kita bisa dapat dan yang kita tidak akan dapat di bisnis asuransi. Yang pertama saya akan bilang bahwa bisnis ini memang tidak mendapatkan gaji pokok ataupun tunjangan. Jadi kayak tunjangan komunikasi atau transport kita tidak dapat. Gaji pokok pun tidak dapat. Ya, lalu kita tidak akan mendapatkan lagi namanya atasan atau prinsipal yang menekan kita, mengeksploitasi kita. Kita tidak akan mendapatkan lagi hal yang seperti sikut-sikutan berebut pangkat atau kerja keras tidak dihargai, atau habis waktu untuk keluarga karena harus jaga toko, kita nggak punya waktu lagi karena harus kerja, atau bahkan kayak denda pajak itu kita nggak mungkin bisa dapat di sini karena dan ini yang terakhir ya, mimpi yang terkubur pun kita tidak dapat di sini, oke? Dan ini adalah yang biru ini adalah yang didapat. Kalau kita tidak mendapatkan gaji pokok dan tunjangan, kita juga tetap mendapatkan pendapatan berupa komisi, bonus, insentif, dan royalti, ya. Angkanya tidak terbatas, jadi tidak hanya sebatas gaji pokok dan tunjangan yang angkanya fix setiap bulan. Mengenai atasan, kita punya leader yang mendukung kesuksesan tim. Kenapa begitu? Karena kesuksesan kita adalah kesuksesan leader kita juga. Jadi dukungannya 100%, sukses secara mental, sukses secara hasil materi. Ya, capai target pasti naik pangkat. Kalau di bisnis asuransi, kita dipasang target penjualan misalnya sekian ratus juta. Dengan penjualan sekian ratus juta atau sekian miliar kita pasti naik pangkat, itu pasti. Jadi nggak ada sikut-sikutan lagi sesama teman kantor. Ya. Lalu hasil usaha sama dengan kerja keras. Kita bisa mengatur sendiri kita mau kerja sekeras apa, kita mau kerja secerdas apa. Ya. Kalau misalnya dengan kantor atau dengan prinsipal di bisnis lain, kerja keras kita bisa jadi dikalahkan sama yang lain. Gitu. Jadi mereka mendapat reward. Kalau di sini enggak. Kita akan mendapatkan reward sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, waktu fleksibel. Waktu fleksibel ini berbeda sekali dengan waktu bebas waktu atau time freedom ya. Time freedom itu artinya orang nggak usah kerja. Kalau waktu fleksibel kita tetap kerja tapi kita yang ngatur. Kapan kita kerja, kapan kita mau main-main sama anak, kapan kita mau acara keluarga. Gitu. Tapi kita tetap kerja. Kita mau kerja fokus 12 jam per hari pun bisa. Tapi kita yang atur sendiri, pagi jam berapa, siang jam berapa. Itu indahnya di bisnis asuransi. Lalu otomatis potong pajak, komisi otomatis potong pajak. Jadi bisnis ini adalah salah satu penyumbang pajak yang terbesar di Indonesia. Saya kemarin ada sempat ngomong sama teman saya, begitu saya jalan-jalan di mall, ternyata ada orang yang ngasih brosur apartemen. Sama dia diterima karena nggak enak, lalu sama dia langsung dibuang. Padahal yang saya tahu, dia itu dulu bermimpi bahwa dia pengen punya beberapa apartemen untuk disewa-sewakan buat nanti dia pensiun. Gitu, saya tanya kenapa, ternyata dia udah mengubur mimpinya itu karena pendapatannya yang fix. Ya, saya menawarkan bisnis ini. Kenapa di bisnis ini indahnya adalah pendapatan kita tidak fix. Pendapatan kita adalah sesuai dengan usaha kita. Jadi nggak perlu lagi mengubur mimpi kita pengen punya beberapa properti, pengen membangun panti asuhan misalnya, atau pengen ganti mobil, pengen membelikan orang tua rumah dan sebagainya. Kita tidak perlu lagi mengubur mimpi kita. Oke? Ya. Itu adalah apa yang akan didapatkan dan tidak di asuransi, dan beberapa indahnya bisnis di asuransi. Karena itu, saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian untuk lanjut ke rundown berikutnya, yaitu informasi tentang produk dan peluang. Ya, produk dan peluang pasar ini, kita produknya ada beberapa. Ada produk tabungan, ada produk asuransi kesehatan, dan ada produk investasi.
Di sini kita akan menjelaskan secara singkat saja, tidak terlalu panjang, tapi saya mau membuka mindset Bapak Ibu sekalian bahwa produk ini memang berguna, produk ini memang baik, dan produk ini memang laku. Ya, untuk produk tabungan mungkin saya bisa minta Pak Ragil ya, yang dari manajemen untuk menjelaskannya. Boleh, Pak Erwin. Oke, thank you Pak Ragil. Oke. Pak Ragil ada slide sendiri ya Pak Ragil untuk produknya? Ada. Oke, Yes, jadi betul, saya Pak stop Erwin. sharing dulu ya. Iya. Oke, teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, saya coba share dulu ya. Saya punya materi untuk tabungannya ya. Oke. Ini dia. Ya, sudah terlihat ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua ya. Ya. Oke, seperti tadi yang Pak Erwin bilang betul sekali, fleksibel ya, artinya kita bebas kapanpun kita memilih waktu yang tepat untuk kita berjual ataupun kita beraktivitas, betul sekali. Lalu Pak Ragil, apa yang perlu kita coba aktivitaskan, perlu kita coba telling story-kan ke teman-teman kita, mungkin ke keluarga kita, mungkin kita ke teman-teman jauh, teman-teman lama ya. Ya, mungkin bisa di-mute dulu ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman semua. Bapak Ibu, intinya adalah kita punya program tabungan ya. Ini tabungan, betul sekali kata Pak Erwin tadi, artinya adalah proteksi tanpa ada rugi. Bapak Ibu, sistemnya adalah titip uang Rp200.000 per bulan minimal. Nah, kalau bicara soal titip uang kan mungkin orang berpikiran kalau gua nitip uang itu kan pasti akan dibalikin gitu kan ya. Kalau saya titip uang ke kamu, pasti kan kamu akan balikin ke saya lagi dong. Nah, seperti itu kira-kira. Artinya apa? Kita beli 1 gratis 3. Buy one, get three, seperti itu. Yang paling pertama adalah, ini cuma program 8 tahun saja. 8 tahun, apabila tidak terjadi risiko apapun itu, tidak terjadi meninggal dunia, ya, Bapak Ibu, uangnya akan kita kembalikan. 100% plus 10% adalah bunganya. Bayangkan ya, di sini kita bisa memberikan bunga 10%. Bayangkan kalau kita di bank asli, ya, mungkin sekarang lebih besar dari sisi untuk potongan pajak ataupun potongan untuk administrasinya ketimbang bunga sendiri. Tapi generally sangat berbaik hati kita memberikan bunga fix 10% tanpa ada biaya sepeser pun. No fee sekalipun Bapak Ibu sekalian. Ini akan kita kembalikan 110% di akhir tahun ke-8 apabila memang nggak ada risiko apa-apa. Itu yang paling pertama. Kedua adalah uang kecil menjadi uang besar. Cukup dengan 200.000 per bulan saja selama 8 tahun, kita bisa mensulap uang ini menjadi uang besar, yaitu berapa? Minimal 100 juta rupiah. Untuk apa? Mohon maaf nih, apabila kita katakanlah sebagai pencari income, dipanggil yang maha kuasa, ya, kita bisa meninggalkan uang minimal 100 juta rupiah untuk siapa? Untuk yang terkasih kita, anak kita, istri kita, ataupun suami kita. Buat apa? Agar mereka bisa survive hidupnya. Anak sekolah lagi lanjut, istri bisa buka bisnis lagi, istri bisa beli polis lagi, dan segala macamnya. Itu yang kedua. Ketiga apa lagi? Sekarang ini mungkin kita agak sedikit takut ya ke rumah sakit. Jangankan ke rumah sakit, keluar rumah aja kan mikir-mikir, kecuali kalau yang urgensi banget ya. Kita mau konsultasi ke dokter, itu kan agak ngeri-ngeri sedap ya kalau ke rumah sakit. Di sini Bapak Ibu dengan cukup punya 1 polis saja, minimal tadi Rp200.000 saja, Bapak Ibu sudah dapat yang namanya Dr. Leo, telemedicine dari kami. Itu hanya lewat gadget saja, lewat HP saja, Gen iClick namanya. Kita bisa anytime, anywhere konsultasi sama dokter gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan bagus lagi, ini fasilitasnya bisa untuk siapa aja. Untuk kita bisa, untuk pasangan kita bisa, untuk anak-anak kita bisa, untuk orang tua kita pun juga bisa. Gratis, tis. Bayangkan kalau kita ke rumah sakit, 5 orang deh. Anak kita 2, istri kita 1, kita sendiri gitu kan, udah 4 orang. Mungkin bisa habis 1 juta loh sekarang ini kan konsultasi dokter aja. Di sini Bapak Ibu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Dan kapanpun bisa langsung chat ya dengan Dr. Leo ini namanya, atau bisa juga video call langsung, seperti itu. Kita kerjasama dengan Siloam Group Hospital se-Indonesia. Ya, Pak Erwin, ini programnya ini sangat luar biasa sekali, karena kenapa? Masa-masa pandemi COVID-19 ini, kemarin saya baru baca ya laporan dari kita punya produksi, Iya, ini gimana tuh Pak Ragil? meningkat 70% penjualan cemerlang ini. Luar biasa Oke, sekali Pak Erwin. iya. Karena ini mudah sekali Pak Erwin, seperti tabungan. Memang tabungan, uang balik ya, resiko balik pasti balik, bukan resiko lagi, pasti balik, garansi balik pasti ya. Iya. Tutup usia, kita punya yang namanya 100 juta rupiah minimal. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Balik ke Pak Erwin lagi. Thank you Pak Ragil. Jadi kenaikan 70% ya Bapak Ibu sekalian, bahwa produk ini semasa COVID pun ternyata masih teman-teman kita, teman-teman di tim, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan masih bisa menjual ini dengan mudah, ya.
Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bergabung dan mencari tim, produk ini pun bisa menjadi produk unggulan yang dijual awal-awal. Oke? Ya, saya akan share screen lagi. Berikutnya adalah ini, Bapak Ibu sekalian, General Indonesia. Kenapa General Indonesia bisa begitu kuat, bisa membukukan keuntungan yang cukup besar, bisa maju sampai 1.500% setiap tahunnya ya, tenaga pemasar dan sebagainya, karena pangsa pasar dari Indonesia sendiri akan kebutuhan asuransi dan investasi bisa dipenuhi sama Generali. Kita punya produk cukup banyak dari investasi, tabungan, proteksi rumah sakit, itu dari yang preminya 90.000 per bulan atau orang menabung 90.000 sampai yang kalau di nasabah saya itu ada yang preminya 268 juta per tahun. Jadi segmen pasarnya kita bisa garap semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sebagai business manager nanti kalau punya tim, timnya akan dengan mudah mereka memilih target market mereka siapa. Orang yang menengah ke atas, oke kita bisa jual produk ini, seperti Global Medical Plan, seperti iPrime untuk produk menengah ke atas. Target pasarnya siapa? Menengah ke bawah atau menengah, kita bisa jual produk apapun juga. Dan hal ini bisa kita konsultasikan nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung, akan ada training produknya. Ya. Lalu ini adalah produk investasi. Produk investasi seperti Bapak Ibu tahu sekalian juga, kalau di asuransi itu investasi menggunakan unit link. Unit link itu adalah saham gabungan. Barometernya ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau saya googling kemarin malam, IHSG pada tanggal 3 Juli ya, ini 5 tahun yang lalu ternyata harganya itu kita lagi turun-turunnya sampai menyentuh harga seperti 5 tahun yang lalu. Ya, atau sedang terkoreksi cukup dalam. Makanya saat ini adalah saat yang baik untuk berinvestasi. Ada yang bertanya, siapa yang mau investasi dalam saat seperti ini? Banyak juga. Memang ada beberapa bisnis atau beberapa segmen pasar yang terkena imbas COVID, tapi ada juga yang nggak terkena. Ya, bisnis kesehatan, bisnis makanan dan sebagainya banyak juga nggak terkena. Dan produk ini pun saya nggak nanya tadi ya Pak Ragil ya, produk iPrime pun masih terjual loh, gitu dan masih banyak. Iya masih juga masih ya Pak Pak Ragil. Erwin. Saya Betul sekali, meminta masih. datanya tadi ya. Iya. Gitu. Total total di Juni kemarin Pak Erwin kita hampir 1,5 ya Pak Erwin ya, yang sudah 1,5 masuk miliar ya, ya. miliar betul. Oke, nah jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian kalau melihat bahwa pangsa pasar kita untuk produk investasi pun cukup ada. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan merekrut tim jika tim itu memang punya koneksi dengan orang yang cukup berada, seperti misalnya bos di kantornya atau yang punya prinsipalnya, importirnya dan sebagainya, itu bisa ditawarkan hal ini juga karena memang kita menawarkan karena harganya memang lagi bagus. Oke. Lalu peluang yang kedua ini. Tahun lalu, jadi sekitar bulan November 2019 ada sebuah perusahaan besar, perusahaan yang namanya PIMCO, PIMCO ini ya. Dia melirik Malaysia dan Indonesia untuk menanamkan aset modalnya. Gitu. Jadi kalau mereka melirik negara Indonesia untuk menanamkan aset modalnya, artinya mereka mau membeli saham-saham perusahaan di Indonesia. Gitu karena mereka melihat bahwa Indonesia berkembang. Teman-teman bisa googling sendiri kalau misalnya memang mengerti tentang investasi, bisa googling sendiri apa itu PIMCO. Saya sempat googling juga. PIMCO adalah perusahaan seperti ini, aset under manajemennya 1,78 triliun US dollar. Ya 1,78 triliun US dollar cukup besar. Kalau dia ingin menanamkan modal di Indonesia, bayangkan gimana harga saham Indonesia akan naik. Ya, apalagi sekarang lagi turun. Ini waktu mereka ingin menanamkan aja, itu harganya waktu itu belum turun ya, itu masih tahun lalu. Gitu. Bayangkan jika orang-orang yang masuk investasi sekarang, yang memang punya uang nganggur sekarang, dimasukkan seperti ini, di tempat ini, kira-kira berapa kali lipat ya yang mereka bisa dapatkan 3-5 tahun ke depan. Ya, jadi di investasi pun generally punya produknya. Salah satunya adalah iPrime, yang mungkin nanti kalau teman-teman join sama kita akan ada trainingnya juga. Bagaimana menawarkan, bagaimana pelajaran tentang investasi ini. Ya. Lalu berikutnya, kita akan membahas tentang target ya, deskripsi pekerjaan dan target. Oke, deskripsi pekerjaan itu sama persis, tapi saya bahasakan Indonesia ya. Kalau yang kita buka lowongan di Facebook atau di tempat lain, di beberapa tempat media yang lainnya, deskripsi pekerjaan dalam bahasa Inggris ya. Ini saya bahasa Indonesia kan. Jadi, bentar, saya tutup dulu ini. Jadi seperti ini, sebagai business manager, apa sih yang dikerjakan?
ada 6 poin yang dikerjakan sebagai business manager. Oke, yang pertama adalah mencari dan membangun sebuah tim yang punya motivasi tinggi, yang mau bekerja cerdas, semangat, dan berorientasi pada tujuan. Jadi kita memang segmented, nggak semua orang bisa menjalankan bisnis ini. Kalau mereka tidak punya motivasi tinggi, tidak bisa bekerja dengan cerdas, semangatnya pun patah-patah, dan tidak berorientasi pada tujuan, memang kurang cocok. Maka itu, sebagai manajer, kita wajib mencari orang-orang atau membangun tim yang terdiri dari orang-orang yang punya motivasi tinggi, bekerja cerdas, semangat, dan berorientasi pada tujuan. Oke, yang kedua adalah, setelah tim itu menjadi tim Anda, maka kita akan memimpin tim itu sama-sama. Anda akan memimpin tim Anda, saya akan supervisi, saya akan membantu untuk memimpin tim Anda, supaya kita sama-sama maju. Memimpin tim itu dalam arti kata adalah memastikan pencapaian target pribadi mereka dan target grup Anda. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memonitor aktivitas harian. Jadi setiap anggota tim Anda, kita punya caranya untuk memonitor setiap harinya bagaimana. Oke. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah mengikuti pola pelatihan produk dan siklus penjualan. Jadi produk kita ini ada berbagai macam. Kita mempunyai tim nanti mungkin akan berbagai macam. Nggak mungkin cuma jual yang tadi misalnya produk cemerlang yang Pak Ragil sempat presentasikan tadi ya, yang itu nggak mungkin cuma itu aja. Pasti tetap ada yang menanyakan tentang kesehatan, ada yang menanyakan tentang UP jiwa, ada yang menanyakan tentang sakit kritis, ada yang menanyakan tentang investasi misalnya. Jadi sebagai tim leader, kita wajib mempunyai pengetahuan tentang itu. Jadi kita awal-awal akan mempunyai jadwal training yang padat untuk pelatihan produk dan siklus penjualan. Bagaimana menjual produk-produk seperti itu untuk tim Anda. Ya, setelah itu Anda akan membawa tim Anda ke dalam dunia nyatanya atau berjualannya. Oke, untuk mengikuti pelatihan produk pun tim Anda bisa mengikutinya langsung karena dari General Indonesia maupun dari General Young Endemic kita mempunyai latihan-latihan atau Zoom ya, kalau saat ini pakai Zoom seperti ini itu setiap hari. Gitu. Jadi walaupun work from home kita tetap bisa menambah pengetahuan dan melakukan penjualan. Nah, sebagai business manager walaupun kita targetnya secara tim, penjualan pribadinya tidak dilarang. Dan tentu aja kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian melakukan penjualan pribadi tentu akan mendapat komisi, bahkan komisinya spesial karena rank Bapak bukan lagi di penjual tapi di manajer. Ya, akan mendapatkan komisi lebih. Ya, kurang lebih ada 5 hal inilah deskripsi pekerjaannya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh di-chat, langsung chat ke saya atau chat yang kemarin Bapak Ibu lakukan atau di chat di grup ini. Ya, berikutnya adalah target. Kita ngomongin target, sebagai manajer targetnya apa sih? Targetnya adalah untuk team building, rekrutmen target adalah 1 minggu 1 orang. Atau dalam 1 bulan 4 new member. Ya, karena kita tim penjualan dan di masa seperti ini kita bergantung sama armada tim. Jadi targetnya adalah merekrut 4 orang per bulan. Oke, target berikutnya adalah untuk penjualan. Karena Bapak Ibu baru bergabung, maka 3 bulan pertama targetnya adalah 50 juta. Omset 50 juta terjual. Oke? Lalu target berikutnya, target aslinya, jika probation-nya sudah tercapai, 3 bulannya sudah lewat, dan memang jadi penjual tetap atau manajer tetap, maka targetnya adalah 100 juta per bulan. Oke? Lalu aktivitas yang harus dilakukan adalah daily report, dan daily team monitoring. Jadi report setiap hari dan monitoring tim setiap hari. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, juga training untuk product knowledge dan sales cycle. Ya, ini adalah target Bapak Ibu secara angka. Oke, 100 juta per bulan, 4 team member setiap bulan. Apa sih yang akan didapatkan? Yang pertama adalah komisi. Komisi dari penjualan tim, Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan komisi hingga 9%. Ya. Lalu akan mendapatkan insentif bulanan 10,5 juta per bulan. Bahkan saat pertama kali probation pun, itu sudah mendapatkan insentifnya. Sesuai dengan target tadi. Ya. Lalu penjualan pribadi akan mendapatkan komisi hingga 36%.
dan bonus hingga 13,2%. Oke, komisi untuk penjualan pribadi. Lalu seperti biasa ya, kalau di perusahaan insurance kita juga akan ada reward berupa kontes-kontes lainnya, seperti kontes uang tunai lah, atau trip perjalanan ke luar negeri, yang mana tidak akan saya sebutkan di sini, karena cukup banyak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan wawancara setelah ini, baru kita akan jelaskan kontesnya apa aja sih. Trip kita saat ini, kalau saya nggak salah ingat, ada yang trip umroh, ada yang ke Venice, ada yang ke Swiss, ke Amerika juga. Lalu ini adalah keanggotaan klub. Jadi sales force kita kategorikan berdasarkan klub-klubnya. Setiap kita mencapai satu klub, kita akan mendapat reward, bonus tambahan sampai dengan 10 juta rupiah. Ya. Saya kemarin sempat menghitungkan, jadi beberapa untuk posisi business manager, kira-kira apa sih yang bisa didapat, kenaikan pendapatannya gimana? Karena salah satu indahnya di bisnis asuransi adalah percepatan pendapatan. Kalau Bapak Ibu nanti sempat bicara sama saya atau sama Joni atau sama dengan Arta gitu, dengan teman-teman leader lainnya yang sudah sampai posisi director atau mungkin sama-sama manajer, mereka akan sama. Salah satu yang mereka dapatkan kebahagiaannya adalah pendapatan percepatan income. Oke, tahun pertama yang didapatkan kurang lebih skema komisi dan insentif adalah 18 juta per bulan. Tahun kedua sekitar 48 juta per bulan. Tahun ketiga 95 juta per bulan, tahun keempat 150 juta per bulan, dan tahun kelima 205 juta per bulan. Gitu. Apa yang dilakukan? Job desk-nya tadi. Jadi lakukan saja sesuai dengan job desk-nya tadi, merekrut 4 orang per bulan, menjual 1 miliar per tahun, dan sebagainya. Ya. Jadi dalam 5 tahun ke depan kita bisa membukukan pendapatan sebesar hampir 6,2 miliar totalnya. Gitu. Itu yang akan kita offering kepada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang memang berminat kemarin mendaftar ke Business Manager. Nah, ini adalah jenjang karir dan garis finish. Jenjang karir kita, Bapak Ibu akan masuk langsung di posisi Business Manager. Dan Bapak Ibu akan punya sales force atau punya tim yang namanya Financial Consultant. Tujuan kita adalah consulting. Ya, namanya konsultan, kita consulting, kita memberikan edukasi kepada pasar atau rakyat Indonesia tentang pentingnya berasuransi atau pentingnya menabung atau peluang investasi yang tadi. Oke, Bapak Ibu bisa naik pangkat ke asisten bisnis director atau ke bisnis director dengan syarat seperti ini di bawah. Seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa kalau misalnya kita mau bekerja keras, kita memenuhi syarat, kita nggak perlu sikut-sikutan. Karena semua orang dari manajer bisa naik ke director. Yang penting capai syaratnya ini. Gitu. Lalu di bisnis ini ada garis finishnya. Garis finishnya adalah pada saat sudah di director, kita sudah kerja selama 7 tahun dan kita punya director juga. Jadi tim kita juga director sebanyak 7 orang, maka kita akan punya income yang unlimited. Yang mana nggak akan saya bahas di sini karena mungkin kejauhan. Tapi yang pasti saya bisa jaminkan ke Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menggeluti bisnis ini juga, kenapa teman-teman seperti Pak Joni, Pak Harta menggeluti bisnis juga, karena bisnis ini peluangnya ada garis finishnya, kita bisa pensiun dengan pendapatan yang tetap. Oke? Oke, begitu kira-kira tentang job desk, target, dan pendapatan serta jenjang karirnya. Selanjutnya saya akan sharing juga tentang bagaimana caranya sih memulai. Jadi kalau Bapak Ibu udah ngelihat tadi perusahaannya adalah perusahaan yang bagus, cabangnya, agensi kita adalah agensi yang bagus, bisnis kita adalah bisnis yang punya peluang yang bagus, produk kita ada di semua segmen dan peluangnya pun juga bagus. Terbukti dari kenaikan selama pandemi ini, bahkan kita naik penjualan sebanyak 70%, karena di industri ini adalah salah satu industri yang naik. Lalu job desk-nya Bapak Ibu juga udah serap. Oke, saya sebagai manajer, saya akan melakukan 5 job desk itu, saya akan melakukan target ini. Bagaimana cara memulainya? Kalau bagaimana cara memulainya, ini sebenarnya ada trainingnya. Tapi secara singkat, saya mau sharing ke Bapak Ibu sekalian, dari praktisinya langsung ya. Kalau saya akan sharing nanti, tapi sebelumnya mungkin saya bisa minta Pak Harta ya. Pak Harta boleh bantu saya buat sharing, Pak Harta. Mungkin Pak Ragil boleh ini ya,
Ya, apa namanya, boleh membantu menanyakan beberapa pertanyaan nih, boleh. supaya Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini bisa Oke, cukup terbuka. Kenapa sih saya harus join di sini? Kenapa sih peluangnya seperti apa yang didapat dan sebagainya. boleh Pak Pak Harta Erwin. dan Pak Ragil, boleh Pak? Silahkan. Ya. Oke, Pak Harta, sudah di sana Pak Harta? Iya, selamat Oh, sore Pak. selamat sore Pak Boleh Harta. Pak. Gila, pakai jas Pak, Silakan. mantap sekali. Ganteng sekali Pak Harta ya, luar biasa. Yoi. Pak Harta, boleh Pak disapa dulu Pak audiens kita sore hari ini Pak. Silakan Pak Harta. Ya, selamat sore ya buat teman-teman semua. Eh, Maksudnya sudah luangin waktu. Saya mengucapkan terima kasih juga ya. Maksudnya udah luangin waktu di saat weekend ini ya, gitu. Oke, Pak Harta. Oke, Bapak Ibu langsung aja ya. Hmm. Pak Harta ini kalau kita lihat di monitor kan dia sebagai bankir ya background-nya dulu ya. Kalau kita boleh tahu Pak Harta, ya apa sih alasan paling utama Pak Harta yang membuat Pak Harta ini berani meninggalkan zona nyaman Pak Harta sebagai bankers dulu? Kenapa Pak Harta? Kan benefitnya banyak sekali Pak Harta ya di banking itu kan. Tapi kenapa berani kita tinggalkan bankers, sekarang jadi bisnis sendiri di asuransi Pak, General Indonesia. Silakan Pak Harta. Nah, thank you ya buat pertanyaan Pak Ragil. Jadi saya memutuskan pertama kali untuk join di asuransi itu setelah saya pikirkan kurang lebih sekitar 2-3 tahun ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk join, memberanikan diri keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya berani juga lepasin juga semua fasilitas yang ada, semua gaji saya lepasin, tapi untuk percepatan income. Jadi saya mengejar, saya lihat di bank kan saya jual bank insurance juga kan, tapi dapatnya nggak seberapa. Akhirnya saya memutuskan untuk mendapatkan income yang lebih banyak sih, Pak Ragil. Nah, akhirnya saya coba tuh. Nah, pengalaman pertama yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa itu, saya mendapatkan income saya pertama kali itu, setahun saya kerja di bank, saya dapatin dalam waktu hanya 2 minggu saja sih, gitu. Oh, oke, keren sekali. Bapak Ibu, luar biasa ya. Income setahun di bank dulu, Pak Harta bisa dapatkan hanya 2 minggu ketika join di bisnis ini. Luar biasa sekali. Applause untuk Pak Harta. Nah, Pak, selain tadi income tadi, boleh nggak Pak di-share lagi? Apalagi sih Pak yang sudah Bapak dapatkan lain ya Pak, yang memang Bapak nggak pernah dapatkan di bank dulu Pak? Silakan Nah, Pak Harta. sebenarnya kalau dulu kerja di bank kan karena posisinya udah lumayan juga ya. Jadi sebenarnya kalau di bank itu saya bisa beli mobil juga, saya bisa beli rumah juga. Cuma cicilannya panjang nih Pak Ragil. Oh, Jadi kalau misalnya kayak di bank itu kan kita dapat fasilitas tuh KPR dengan rate staff gitu loh. Nah, terus saya mobil pun saya bisa dapat COP. Jadi kayak ada bisa beli mobil kurang lebih 220 juta. Jadi kayak ada tunjangan mobil ya. Nah, semua sih serba cukup. Tapi kalau bisa di asuransi itu saya bisa dapetin semua dalam bentuk cash gitu loh. Jadi kayak pertama kali saya join di asuransi, kurang lebih setengah tahun saya bisa beli 2 apartemen gitu loh dengan harga cash gitu. wow, beli asetnya cash Bapak Ibu sekalian. Beli mobilnya juga cash, luar biasa. Di bank dulu mencicil ya 20 tahun mungkin Pak Harta ya, atau 10 tahun paling pendek ya. Oke, Pak. Boleh Pak dikasih tips and trick ke kita bagaimana cara Pak Harta ini bisa untuk mendapatkan itu semua Pak. Kita butuh Pak share dari Pak Harta nih Pak. Seperti apa caranya Pak Harta? Nah, sebenarnya pertama kali saya lakukan kan kita lihat nih kekuatan kita di mana nih. Nah, kebetulan kan saya kerjanya kan RM Bank ya. Jadi RM Bank kan banyak hubungan baik dengan customer. Jadi yang step yang pertama saya lakukan, saya jualin tuh ke customer top 10 saya gitu loh. Jadi pasti kurang lebih kan pasti top 10, customer top 10 kan pasti ikut tuh. Nah, itu step pertama yang saya lakukan. Nah, kedua baru habis itu baru saya bangun tim gitu loh. Jadi step pertama saya jualan, habis itu saya baru bangun untuk timnya gitu loh. Oke, paham Pak. Jual pribadi dulu, iya, dilawat dari customer lama Pak Harta, lalu bangun tim rekrut Pak Harta ya. Luar Iya, biasa. benar. Thank you Pak Harta. Nah, Pak Erwin balik ke Bapak lagi. Pak, tapi sebelum balik saya mau tanya juga nih Pak satu hal Pak Erwin. Apa tuh, Pak? Satu alasan Pak Erwin yang sangat kuat sekali kenapa Bapak masih stay sampai dengan sekarang Pak di Generali Indonesia Pak di bisnis ini Pak. Waduh, satu doang Pak Ragil ya? Satu aja lah Pak Erwin. Kalau satu susah Pak, karena alasannya banyak. Jadi Banyak, mungkin silakan. kalau saya bisa cerita sedikit ya ke teman-teman ya. Boleh. Dulu waktu saya kecil, jadi ibu saya tuh sakit kanker dan waktu itu sempat sakitnya cukup parah hingga lumpuh hingga 6 tahun baru meninggal. Akhirnya meninggal. Jadi waktu itu waktu saya SMP
belum marak itu yang namanya asuransi seperti itu, Pak. Jadi waktu itu begitu saya umur 20-an, saya diperkenalkan sama asuransi. Saya mikir, kenapa nggak dari dulu ada produk seperti ini gitu. Dan sejak itu saya mulai banyak mendapat berita atau cerita bahwa misalnya kayak teman saya meninggal usia 33 waktu itu, anaknya masih kecil gitu. Nah, dari situ makanya saya lebih ke arah kalau income iya pasti ya Pak ya. Jadi waktu itu saya bermimpi saya sebelum umur 40 harus pensiun dengan pendapatan sekian gitu. Tapi saya lebih ke arah hatinya adalah saya mau semua orang tuh punya perencanaan keuangan. Saya mengambil gelar RFP ya Pak Paragil ya, Register Financial Planner. Dan di situ memang ada yang namanya mengatasi risiko yang satu-satunya caranya adalah dengan asuransi. Gitu. Jadi ada mengatasi risikonya bisa dihindari dan sebagainya, tapi ada beberapa risiko yang kalau risiko itu jarang terjadi, tapi kalau terjadi akibatnya fatal, itu mau nggak mau hanya asuransi aja yang bisa menjawab, Pak. Jadi misalnya kayak mobil hilang, itu kan jarang terjadi kan. Saya punya mobilnya nggak pernah hilang sih. Gitu. Tapi kan kalau terjadi fatal, gitu maka kita beli asuransi. Meninggal, jarang terjadi orang meninggal umur 30, mungkin sekarang sering ya, cukup banyak yang bisa meninggal umur 30, 40. Tapi kan jarang. Tapi kalau sampai terjadi fatal, anak bisa putus sekolah. Jadi sebenarnya alasan itu sih yang saya ngebawa sampai sekarang, walaupun bisnis ini naik turun sempat misalnya ya, sempat saya ngelakuin yang lain juga, saya tetap fokus di sini gitu. Saya tetap mencari teman-teman yang mau jadi perpanjangan tangan untuk menolong orang-orang sekitar kita rangkul sama-sama gitu. Toh, apa yang kita dapat dari kita ngerangkul sesama ini, kita juga income-nya juga luar biasa kok. Gitu, sejak masuk bisnis asuransi, saya dari 2014 di Generali, itu lumayan, saya juga bisa membeli beberapa properti, saya bisa ganti mobil dan sebagainya. Walaupun bukan itu tujuan utama saya gitu ya, Pak Ragil ya. Gitu sih. Ya. Luar biasa, mulia sekali Pak Erwin ya. Ya, silakan Pak Erwin, lanjut aja Pak Erwin. Oke, siap. Lanjutnya yang mungkin yang terakhir aja ya. Saya akan sebentar saya share dulu screen-nya. Sorry nih, agak error. Mungkin sebelumnya ini deh, Pak Ragil boleh minta tolong Pak Ragil tanyakan juga ke partner saya yang namanya Joni Sung itu, Pak. Oh, boleh. Kenapa sih tipsnya dia? Sementara ini saya lihat dulu kenapa PPT saya error nih, Pak. Iya. Pak Joni sudah di sana, Pak Joni? Sudah. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, sebelumnya sebentar ya, Pak Joni ini adalah muda sekali, ya, usia muda sudah bisa membangun bisnis di sini. Boleh Pak Joni diceritakan dulu kenapa alasan Bapak lebih milih bisnis ini, Pak, ketimbang tawaran-tawaran orang lain yang nawarkan gaji 20 juta, 30 juta, Pak Joni. Silakan, Pak Joni. Oke, nah, singkat cerita, jadi waktu saya join di sini tuh pertama kali tuh kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Jadi pada saat itu saya masih kuliah usia 18 tahun, ya. Pada saat itu saya semester 3, ketika saya awal jalan di sini, saya waktu itu penghasilannya baru kurang lebih 1 juta ya per bulan, ya. Dan di satu saya bimbang. Ketika saya ketemu klien saya, dia tawarin saya kerja sama dia, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau misalnya usia 18 tahun ditawarin kerja gaji 20 juta, dikasih fasilitas apartemen, plus dikasih mobil gratis, kira-kira diambil nggak? Ambil, John, kalau saya sih. Pasti ambil ya? Pasti ambil tuh. Nah, cuma karena saya punya mental pebisnis, jadi saya cuma pikir satu, kalau misalnya saya sebagai bos, mau kasih orang gaji 20 juta, anak muda gitu ya, terus dengan segala fasilitas yang ada, itu pasti saya udah hitung. Berarti ini orang sudah bisa pasti menghasilkan lebih dari 20 juta tersebut, dan apartemen, dan mobil tersebut. Ya. Jadi pada saat itu saya pikir, kalau saya ambil, pasti kuliah saya berantakan. Ya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk nggak ambil. Ya. Saya bilang terima kasih Pak klien untuk tawarannya, tapi saya saat ini belum bisa ya untuk terima penawarannya. Tapi Bapak klien nggak perlu khawatir, Bapak tetap bisa jadi klien saya. Nah, pada saat itu dia ambil program tabungan di saya 5 juta, which is langsung komisi saya nambah 1,5 juta. Ya, 1,5 juta ini agak sedikit berbeda dengan kalau kayak kita kerja di perusahaan ya. Karena 1,5 juta ini sudah pasti dari satu klien selama 24 bulan. Ya. Jadi dari satu klien aja gaji saya udah nambah atau income saya udah nambah 1,5 juta. Dan saya bersyukur pada satu nolak ya tawarannya ya. Kenapa? Karena saya pikir lagi flashback gitu ya.
Saya hitung misalnya contoh tahun 2018, saya dapat trip dari Generali ya. Tripnya aja nih teman-teman ya. Itu total tripnya seharga, saya value itu seharga 600 juta ya. Bonus tripnya aja gitu dari Generali. Kemudian saya di usia yang masih 20-an, kemarin sudah dapat terima uang pensiun dari Generali ya. Yang kurang lebih nominalnya 900 juta ya. Gitu. Dan yang lainnya. Dan yang paling saya senang adalah ketika saya di sini masih kondisi, mohon maaf, masih membangun gitu ya, masih kondisi susah, saya bisa membantu klien saya atau teman saya yang ketika mereka sakit, yang lain cuma datang, doain, ya, tapi saya bisa datang, doain, kemudian bisa bilang, oke, untuk biaya rumah sakit, kita beres semua ya. Nah, itu adalah kebanggaan yang pertama. Yang kedua adalah, di sini kita bukan bekerja sendiri gitu ya. Dari bis ini pun kita bisa melahirkan orang-orang yang baru ya, orang-orang yang tadinya punya impian, yang tadi ada tim saya yang punya impian dia mau naikin umroh untuk kedua orang tuanya, setelah mereka kerja keras, tercapai. Ada yang punya impian untuk punya income 1 miliar per tahun, beberapa udah tercapai ya. Ada yang punya impian untuk ganti kendaraan baru, udah tercapai. Ada yang umur 20-an mau punya impian punya apartemen, sekarang sudah lunas ya. Jadi dari bis ini bukan cuma sekedar kita bisa mohon maaf cari uang, tapi kita bisa dibilang sumber rezeki ya untuk orang lain. Nah, kalau kita mau jadi kaya, cara paling gampang adalah kita bantu orang lain untuk jadi kaya. Dan menariknya di bis ini, kita udah nggak perlu pusing soal sistem yang ada. Karena semuanya sudah disiapin. Gitu ya. Dan secara pajak pun kita juga aman ya. Pajak kita dipotong gitu ya. Nah, kalau misalnya kadang-kadang saya, ini potong pajaknya lumayan juga gitu ya. Kadang-kadang kalau bilang, ini potong pajak, kita bisa beli motor satu ya. Bisa beli sepeda gitu ya. Nah, itu dari General itu semuanya udah aman. Jadi kita punya uang, kita pun juga bisa pakai dengan tenang. Jadi menurut saya ini adalah keputusan terbaik saya untuk memilih di bis ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan dan nanti beruntung bisa lolos ke tahap selanjutnya, ya, saran saya cuma satu ya, pikirkan baik-baik. Bukan cuma hitung 1-2 tahun ya. Coba hitung 5 tahun. Ya. Kenapa saya bilang 5 tahun? Cara paling gampang kita meramal masa depan kita adalah kita melihat orang yang bekerja di atas kita. Ya. Kalau contoh, saya masuk satu perusahaan ya, anggap perusahaan A gitu ya. Saya lihat nih, 5 tahun yang orang kerja seperti saya di atas saya, itu masa depannya, sekarang dia seperti apa? Nah, itu adalah masa depannya saya. Pada saat itu, ketika saya masuk di bis ini, saya cuma lihat ya, itu kok orang, mohon maaf ya, bodoh-bodoh gitu ya, muka juga pas-pasan, tapi cuma kerjain satu hari cerita ke 2 orang aja, income ratusan juta. Ya, per bulan ya, bukan per tahun, ratusan juta per bulan. Jadi, saya cuma pikir, kalau misalnya saya nggak kerjain bis ini, saya ruginya berapa lama? Ya. Bisnis ini bukan bisnis yang gampang untuk dijalankan, tapi layak untuk diperjuangkan. Di kondisi sekarang, kita bukan lagi cari namanya gaji, tapi cari namanya peluang. Dengan sistem allowance yang ada dari Generali, teman-teman dapat 10,5 juta per bulan, ditambah bonus dari tim. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu ikutin sampai selesai, kemudian jika Bapak Ibu beruntung, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Paling sekian aja sih dari saya, Pak Ragil dan Pak Erwin. Oke, thank you Pak Joni, keren. Pak Erwin silakan Pak, komplit banget Pak. Thank you Pak Ragil. Ini luar biasa memang Joni, ini menginspirasi saya juga walaupun umurnya lebih muda dari saya. Ya banyak hal yang saya bisa pelajari dari dia dan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa leader di asuransi atau di bisnis ini namanya atasan walaupun posisinya lebih dulu atau atasan, tapi kalau posisinya sebagai leader, supportnya itu luar biasa. Jadi banyak sekali saya dibantu, bukan cuma disuruh-suruh. Iya disuruh sih, suruh ngaji, coba lakukan ini, iya. Tapi tujuan nyuruhnya bukan buat kepentingan dia, bukan buat kepentingan leader, tapi buat kepentingan saya sendiri, supaya saya berkembang sampai dengan titik ini sekarang ya. Oke, saya share screen saat ini. Kita sampai pada penghujung acara, yaitu tahapan selanjutnya, wawancara akhir, kontrak kerja, dan jadwal training. Oke, wawancara akhir dan kontrak kerja ini akan kita lakukan langsung fisik ya, kita nggak lakukan online. Jadi Bapak Ibu yang nanti terpilih di kontak
yang terutama yang sudah hadir di sini, itu boleh langsung kontak dengan yang kemarin WhatsApp ya, dengan nomor WhatsApp yang kemarin, itu untuk wawancara terakhir yang akan kita lakukan besok Senin. Jadi hari Senin kita akan mulai dari jam 8, dari jam 8.30 ya, kita akan mulai dari jam 8.30 sampai jam 10. Kita tidak membuka banyak tempat, kita hanya membuka 6 spot, gitu. Silakan book slotnya melalui WhatsApp, dan pastikan siapkan KTP, NPWP, buku tabungan, dan foto diri ya, atau pas foto. Dalam bentuk digital juga boleh, dan dibawa ke kantor kita. Ya, kantor kita ada di Generali Tower. Generali Tower itu adanya di Kuningan, Epicentrum. Kita ada di lantai 2. Alamatnya tertera di sini, yaitu di Grand Ubina Business Park, di Jalan Hair Rasuna Said. Oke. Kalau googling aja Generali Tower atau Grand Ubina itu udah ada di Google Maps. Oke. Terakhir, mungkin ada sedikit wejangan dari tim kita, ini dari tim manajemen sih ya. Sebagai leader, kita posisi manajer ini, business manager ini juga adalah posisi leader. Sebagus apapun sistem, semua itu akan berhasil jika datang dari kesadaran diri. Salah satu sifat utama seorang leader adalah kemampuan mengambil keputusan. Hari ini juga keputusan bagi masa depan bisnis ada di tangan Anda. Oke, sekian presentasi.